وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وبعثه المقام المحمود الذي وعده به في الفرقان, yang mana nanti Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat Nabi Muhammad itu ke tempat maqam mahmud itu tadi, al-maqam al-mahmud, yang mana Allah Subhanahu wa taala sudah janjikan itu di dalam Al-Qur'an. Di sini diungkapkan oleh Al-Hafidz Ibnu Al-Qayyim dengan Al-Furqan. Wassalamu alaihi warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan salam kepadanya, rahmat kepadanya, dan keberkahan kepadanya. Selesai muqaddimah khutbahnya, amma ba'd. Nah, baru di sini Al-Hafidz Ibnu Qayyim mengatakan amma ba'd. Amma ba'd berarti apa yang ada dalam kitab ini gitu. Berapa jam lagi dibaca tadi? Keluasan ilmu beliau rahimahullah. Ini keluasan ilmu beliau rahimahullah. Keluasan ilmu Al-Hafidz Ibnu Qayyim, Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan fadilah, keutamaan ada pada diri beliau. Allah jadikan diri beliau itu memang khidmah terhadap ilmu agama ini, dan Allah Subhanahu wa ta'ala angkat beliau di antara orang-orang yang soleh ini. Jadi di antara keberkahannya demikian. Dan kalau boleh saya sampaikan pada kesempatan kali ini, Al-Hafidz Ibnu Qayyim itu lebih unggul daripada gurunya Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam hal penyusunan kitab. Sistematis terarah susunan kitab beliau itu. Jadi kalau antum nanti baca kitabnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah, antum bandingkan dengan kitabnya Ibnu Qayyim. Kalau antum baca kitabnya Syekhul Islam itu mengkerut kening ini. Jadi ya bukannya agak susah memahami. Nanti Ibn Taimiyah itu ilmunya luas, tetapi menata ilmunya itu tidak seperti Ibnu Qayyim. Gitu loh. Ibnu Taimiyah itu ketika ilmunya luas kan bahas suatu permasalahan. Nanti satu permasalahan ini beliau teringat dengan faedah yang sekiranya itu nggak fokus di situ, taruh di situ. Nanti selesai baru kembali kepada maksud awal. Nah itu yang terkadang bikin yang membuat kitabnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah itu susah diterka maksud ujungnya itu kemana gitu kan. Karena apa yang ada di isi kepala beliau itu pengetahuan, wawasannya itu terkadang tertuang di situ. Nah kalau Al-Hafidz Ibnu Qayyim kitab beliau ketika membahas ini ya ini saja gitu loh, fokus gitu. Jadi tertata. Ini diantara keunggulannya Al-Hafidz Ibnu Qayyim rahimahullah ini kalau dibandingkan dengan guru beliau Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Allah Subhanahu wa taala semoga selalu merahmati keduanya dan kepada seluruh ulama kaum muslimin. Kemudian beliau mengatakan fa innallaha ta'ala aqama dinal Islam bil hujjati wal barahin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menegakkan agama Islam ini dengan hujjah dan burhan, hujjah dan petunjuk. Nah, tidak hanya di situ, Allah juga was-sayfa was-sinan, juga menegakkan agama ini dengan pedang dan senjata itu. Fakilahuma fi nasrihi akhwan syaqiqatan. Dalam hal menolong agama Allah, dua-duanya ini seperti saudara kandung. Jadi hujjah, Al-Quran dan Sunnah, kemudian pedang dan senjata yang lainnya itu, kedua-duanya ini dalam menolong agama Allah itu ibarat dua saudara kandung, gak bisa dipisahkan. Wakilahuma syaji'un la yatimmu illa bi syaja'atil qalbi wa thabatil janan. Kedua-duanya itu membutuhkan keberanian. Menyampaikan hujjah burhan itu perlu keberanian, bertempur dengan pedang dan membawa senjata dua-duanya juga memerlukan keberanian. Tidaklah lengkap sempurna keduanya itu kecuali dengan keberanian hati wa thabatil janan dan keteguhan fisik dalam meraih keduanya itu. Wa hadhil manzilatus syarifatu wal martabatul munifatu muharramatun ala kulli mahinin wa jabban. Kedudukan yang mulia ini, martabah yang
menguatkan ini. Munifah itu kan munifah itu menafikan perkara-perkara yang buruk gitu loh. Jadi manzilah ini, kedudukan yang mulia ini, yaitu seseorang yang Allah anugerahkan dengan kekuatan hujjah berupa dalil Al-Quran dan Sunnah. Allah anugerahkan pula dengan kepandaian dia secara fisik untuk menggunakan senjata untuk bela diri dalam rangka menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Semuanya ini muharramatun, diharamkan oleh Allah. Diharamkan kepada siapa? Ala kulli mahinin wa jabban. Allah haramkan bagi orang-orang yang pengecut ini sini. Orang-orang yang memang dia hina dan dia pengecut. Hina karena apa? Hina karena tidak mengambil petunjuk Allah, tidak menerima petunjuk Allah. Kemudian jabban. Jabban itu dia pengecut, tidak berani menyuarakan kebenaran itu. Kama hurrimat alaihi al-masarrah wal afrah wa uhdira qalbuhu al-humum wal ghumum wal mukhawaf wal ahzan. Sebagaimana orang-orang tersebut diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kesenangan dan kegembiraan. Selalu dihadirkan di dalam hatinya itu al-humum wal ghumum, ada rasa gelisah, gundah gulana, wal makhawif wal ahzan, ada perasaan takut dan sedih terus gitu. Jadi sebagaimana Allah jadikan orang-orang yang di dalam hatinya itu selalu gundah, dia nggak bisa senang, nggak bisa tenang dalam hidupnya. Demikian pula orang-orang yang tidak menerima petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan dia itu pengecut, tidak ada keberanian. Allah haramkan juga nanti untuk mendapat martabah yang mulia ini. Martabah di mana seseorang itu menerima hujjah Allah dan secara fisik dia menggunakan fisiknya itu untuk menolong agama Allah. Fahuwa yahsibu anna kulla sayhatin alaih, dia menyangka bahwasanya seluruh kemalangan itu ditimpakan bagi dirinya. Wa kulla musibatin qasidatun ilaih, dia menyangka bahwasanya setiap musibah itu kok selalu diarahkan pada dirinya. Kan ada orang yang kayak gini kan. Kenapa aku hidup begini? Padahal dikasih hidup tuh sudah syukur, daripada mati kamu. Syukur kamu hidup kan. Faqalbuhu bil hammi maghmumun bihadza dhanni wal husban. Hatinya itu selalu gelisah dengan dhann dan persangkaan, asumsi-asumsi dan persangkaan-persangkaan yang tidak benar itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi seorang mukmin dia kan selalu husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecucuk paku picik tak husnuzan sama Allah, ada dosa saya dihapuskan ini. Alhamdulillah. Ada satu api neraka dihindarkan jauh dari saya dengan kecucuk paku picik ini. Husnuzan sama Allah. Tapi yang dia suuzan sama Allah, kecucuk paku picik, siapakah nanti disalahkan itu? Dibantingnya paku piciknya itu. Apa salahnya dia? Dia jalan dah hati-hati, paku piciknya disalahkan gitu kan. Sialan nih paku picik. Tapi sebagai seorang yang beriman, ketika dapat musibah seperti itu, husnuzan kepada Allah, Allah sedang menggugurkan dosa saya dan Allah sedang mempersiapkan nikmat nanti atas kesabaran saya terhadap musibah ini. Nah ini masih adakah waktunya? Banyakkah pertanyaan? Satu sih titipan pertanyaan di sini. Titipan pertanyaan, apakah satu menembak senjata api, dua bermain pedang, tombak, tiga martial art, apakah termasuk dalam furusiah, sunnah? Ya, berarti kita jawab dulu kah pertanyaan. Tadi ditanyakan menembak senjata api masuk dalam furusiah, nggak masuk. Furusiah itu mengikuti perkembangan zaman. Menembak senjata api dia masuk. Nah, terus kalau ditanyakan apakah tidak termasuk menyiksa hamba Allah dengan api yang meledak tadi senjatanya gitu loh. Orang yang kena musuhnya yang dia kena nggak terbakar dia nih. Yang meledaknya di sini gitu. Itu satu, dan itu mengikuti perkembangan zaman. Jadi nanti kalau itu kita golongkan tidak termasuk dalam furusiah, kita nanti mempelajarinya yang tidak ada apinya. Ketinggalan zaman kita. Lesatan panah kita sampai di sini, peluru dia udah sampai ke sini gitu nah. Kita
lesatan senjata kita nggak secepat dengan bom nuklir mereka gitu kan. Maka Furusiyah ini mengikuti perkembangan zaman. Kemudian kalau dikatakan martial art gitu kan, bela diri yang ada termasuk Furusiyah, keterampilan untuk bela diri termasuk Furusiyah. Hanya saja nanti di dalam Furusiyah ini perlu dipelajari aturan-aturan Islam. Misalnya nanti di dalam martial art itu ada nanti beberapa martial art yang membolehkan memukul wajah. Dalam syariat nggak boleh memukul wajah. Dalam syariat nggak boleh memukul wajah. Dalam hadits yang fi sahihain, idza qataltum fala tadrib fil wajah. Kalau kalian itu bertempur, berperang, jangan pukul di wajah. Itu dalam kondisi perang tuh nggak boleh pukul di wajah. Nah, nanti menyiasatinya dalam martial art gimana gitu kan? Kalau ketika menyiasati dalam martial art sementara refleks untuk menghindari atau menangkis pukulan serangan yang mengarah ke wajah itu mutlak harus dipelajari gitu kan. Kalau dalam martial art kan nanti selain diajarkan pukulan, nanti diajarkan untuk tanding, untuk melatih mental, keberanian, dan kemudian refleks penghindaran dan tangkisan seperti itu. Nah, kalau yang demikian kan harus dipukul tuh wajahnya tuh. Bukan harus dipukul, tetapi berikan serangan kepada wajah yang tidak mengenai dan mencelakai wajah untuk tujuan melatih refleks tangan untuk menangkis ataupun menghindari serangan yang ada ke wajah. Jadi itu saja yang diperhatikan. Jadi martial art itu termasuk Furusiyah jika kaidah-kaidah, aturan-aturan syariat itu tetap ditegakkan di situ. Dalam latih tanding nanti jangan mukul bagian-bagian yang mencelakakan misalnya gitu kan. Tetapi ketika sudah dalam pertempuran menghadapi musuh, justru bagian yang mematikan yang harus dipukul. Kenapa? Biar cepat-cepat mati gitu loh. Kalau nanti martial artnya di pertempuran kayak jurus Jackie Chan tuh mukul pok itu menggos duluan gitu kan. Kalau sudah dalam pertempuran, gimana sekali pukul musuh mati gitu, nah harusnya begitu. Harusnya begitu kalau sudah masuk dalam pertempuran, harus secepat mungkin untuk bisa menjatuhkan lawan. Yang mana dahulu dalam catatan sejarah pasukan Turki Utsmani, kavaleri Janissary itu kan perbandingannya 1.000 lawan 10.000. Artinya satu orang pasukan itu ngelawan 10. Itu kalau guru saya ngajarkan dulu tuh pukul 1, jatuh 1, 9 lari gitu nah. Harusnya begitu. Jadi martial art, kalau misalnya martial art yang Furusiyah seperti itu yang dipelajari. Jadi demikian insyaallah. Tadi lagi yang lain. Oh, itu aja dulu. Oh, enggak tahu kalau yang Zoom. Ini gimana antum? Enggak ada. Fadal. Bagaimana mempelajari martial art itu yang bersumber dari orang-orang atau muslim? Artinya diciptakan dari orang-orang yang Ya, yang pertama mempelajari martial art yang sumbernya itu dari orang-orang kafir. Hukum asalnya boleh, tapi nanti yang nggak boleh ketika di dalam martial art itu ada upacara penyembahan dan peribadatan kepada selain Allah. Itu yang nggak boleh. Ya, kalau nanti ada meditasinya atau salam hormatnya itu menyerupai peribadatan dalam agama-agama tertentu, udah yang itu nggak boleh. Bilang sama gurunya, guru kalau yang ini aja saya tinggalkan boleh nggak? Gitu loh anunya. Karena yang ini menyerupai penyembahan terhadap patung itu gitu. Saya nggak boleh ikut ini, boleh nggak? Kalau gurunya membolehkan, pelajari ininya teknik-teknik bela dirinya gitu kan. Nah sampai pembaiatan mandi kembang pinggirkan itu, di skip. Boleh nggak belajar tekniknya aja, nggak usah pakai mandi kembang, nggak usah pakai kain kafan dan lain sebagainya gitu kan? Iya, segala potong ayam segala macam itu.
boleh nggak belajar tekniknya aja gitu kan, nggak usah pakai sembelih ayam apa segala macam gitu kan. Nah, kalau misalnya nggak boleh ya sudah cari yang boleh, cari yang nggak ada itunya, cari martial art yang tidak ada itunya, tidak ada ritual-ritual penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, dahulu yang disampaikan dalam hikayat Zodam itu ketika pendekar Namsuid kan dia beragama Buddha ketika mengajarkan bela diri di tanah Turkistan itu, dan pendekar Namsuid ini kan alumni Shaolin. Nah, ketika ada seorang dai Islam yang mengajarkan Islam ke wilayah Turkistan Timur itu namanya Majan-an, ketika belajar di situ beliau juga mengajarkan Islam. Masuk Islamlah pendekar Namsuid, mempelajari aturan Islam, nggak boleh begini, nggak boleh begini. Nah di dalam aturan bela dirinya dipangkas itu. Dipangkas jurus-jurus pendekar Namsuid yang ada unsur-unsur penyembahan terhadap berhala itu dipangkas bersama dengan pendekar Majan-an ketika itu. Nah, di situ mereka kemudian mengajarkan pemuda-pemuda Islam bela diri di tanah Turkistan yang hari ini mungkin teman-teman mengenalnya dengan bela diri Tifan Pohan itu. Jadi sejarahnya dulu di situ. Ketika diajarkan itu dibersihkan dari unsur-unsur penyembahan terhadap selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, selain itu juga martial art jangan sampai ada bentuk latihan yang mencelakakan badan, gitu loh. Bentuk latihan yang mencelakakan badan itu jangan sampai ada. Misalnya seperti perempuan, kodratnya perempuan halus, belajar gerakan laki-laki jadi hilang kewanitaannya gitu kan, jadi gagah begini. Atau nanti laki-laki belajar jurus perempuan jadi bencong, jadi kehilangan kodratnya. Nah, yang demikian itu martial art yang demikian itu dihindari. Oleh karena itu kalau di dalam jurus-jurus Shirul Grul itu wanita tuh nggak boleh nonjok begini tapi nempeleng gitu. Supaya kalau tempelengan dia masih lemah lembut begini gitu kan. Dan kemudian wanita dilatih untuk menghindar, bukan untuk menangkis, karena kalau melawan laki-laki tenaga itu nggak bisa disepadankan tenaga wanita dengan tenaga laki-laki, maka dilatih untuk bisa menghindar dengan kelincahan. Nah, itu salah satu dalam martial art itu kan. Jadi secara hukum asalnya itu tadi boleh selama tidak ada unsur penyembahan, peribadatan dan ritual agama lain. Kemudian yang kedua, jangan sampai merusak diri atau merusak fisik orang yang berlatih itu. Jadi yang termasuk merusak fisik dan dalam berlatih itu kan tidak berlebih-lebihan dalam latihan. Jadi kondisi tubuh ini disesuaikan bertahap untuk berlatih, sama seperti orang tidak pernah lari pagi keliling lapangan 10 kali, mau dia lari langsung dihajar 10 kali pingsan dia. Tapi juga kalau mau melatih kan lari sekali dulu keliling, nggak kuat sekali sudah hari ini setengah dulu, besok tambah sampai nanti kekuatan fisik itu terbentuk, karena kita perlu tahapan untuk membangun kekuatan fisik itu. Nah, mungkin itu yang perlu diperhatikan dalam martial art itu. Zaman dulu itu para sahabiat ikut berperang juga kan? Para sahabiat ikut berperang, tetapi mereka di belakang, di pasukan garis belakang, tidak bertempur di garis depan. Fungsinya untuk apa? Kata Ibunda Aisyah itu di dalam riwayat hadis Ibunda Aisyah mengatakan linumarridha al-mardha, kami merawat yang sakit, dan wanasqi al-jarha, kami ini para wanita memberikan minum kepada yang korban perang. Artinya di garis belakang itu untuk merawat korban perang. Tetapi apakah tidak dibekali oleh bela diri juga? Enggak. Ummu Sulaim radhiyallahu anha itu ketika beliau ikut bertempur dalam pertempuran Khaybar, merawat orang yang sakit, beliau bawa khonjar. Khonjar itu pisau kecil itu kan. Kalau antum melihat pisaunya orang Yaman yang bengkok itu. Nah, ketika beliau bawa khonjar, Rasulullah tanya gitu kan,
Buat apa bawa khanjar ini? Saya persiapan kalau ada orang kafir nyusup ke sini, saya sobek anunya, perutnya itu bisa saya sobek gitu loh. Artinya dalam hal ini perempuan keterampilan bela diri juga dituntut. Tetapi itu tadi yang sesuai dengan kodratnya gitu loh. Jangan sampai menghilangkan kodratnya sebagai wanita itu. Yang lain? Nggak terasa mau sampai jam 6 sudah.